Ketemu lagi di Hot Room, sampailah kita kepada penutup, closing statement dari masing-masing narsum. Yang pertama kepada Bapak Laude Bashir, tolong dikasih 1 menit closing statement, terutama tolong dijawab, Anda mengharapkan apa capek-capek mendeklarasikan Pak Anies? Yang saya harapkan adalah Pak Anies terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Dan Anda dapat apa gitu? Saya sangat berharap dengan terpilihnya pemimpin yang berkualitas, kerjanya nyata, bagaimana kita lihat di Jakarta hari ini, akan terwujud masyarakat yang adil, yang sejahtera, sampai ke pelosok seluruh Indonesia. Dan saya adalah akan sangat bahagia ketika saya dan keluarga saya kemudian tidak susah untuk mengenyam pendidikan, untuk memperoleh akses kesehatan. Dan menurut saya anak pulau, yang lahir kalau di petanya Maluku saja itu nggak ada. Ya, harus petanya Seram bagian barat baru kelihatan itu Pulau Kelang. Untuk akses rumah sakit saja kami sangat susah. Air minum kami sangat susah. Kenapa kamu jauh-jauh ke Jakarta? Kenapa kamu nggak pulang kampung, beresin kampung sendiri? Kenapa saya akses itu? Untuk merubah hidup saya. Oh, dari Jakarta ya. Gitu ya? Di Jakarta saya kuliah, saya bekerja ya sambil kemarin profil saya banyak dibaca. Untuk SMA saja saya harus jadi buruh di pelabuhan. Ya. Kemudian sampai di sini juga sambil jadi buruh. Alhamdulillah setelah saya bekerja sebagai guru, saya bisa tanggung adik-adik saya ya dari kerjasama bareng istri, kemudian bisa menyekolahkan. Nah, ini kan mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan saya rasa kalau presidennya Pak Anies itu bisa dijawab untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ebenezer, ya Pak Anies katanya yang terbaik. Gimana Pak Ganjar gimana? Ya kalau ditanya yang terbaik, jawaban saya pasti yang terbaik Mas Ganjar. Karena beliau karakter yang punya tipikal pekerja. Kedua, beliau sangat energik sekali berkaitan dengan mobilitas. Kita kan tidak butuh pemimpin yang sudah umur, sudah renta, apalagi kereta mogok. Kita mau pemimpin Indonesia ke depan ini anak-anak pemimpin yang muda, energik, dan punya kreativitas berpikir. Dan Anda semakin yakin karena di setiap survei selalu ranking pertama. Ya survei itu sebagai indikator aja, tapi yang paling penting kita lihat Mas Ganjar punya karya, kemudian itu bisa dirasakan dan dilihat oleh masyarakat hari ini. Jadi menurut Bapak, Pak Ganjar masih lebih bagus dari Pak Anies ya? Jauh lebih bagus. Terima kasih. Kalau gitu kepada Pak Maman, tolong Anda closing statement di mana calon Anda selalu di ranking paling bawah dari lembaga survei, ranking ke-13. Apa closing statement Anda? Ya sebenarnya kalau kita lihat survei masih ada beberapa tokoh yang potensial, tetapi di survei dia masih tetap di bawah seperti itu. Dan tidak terlalu persoalan bagi kami, survei itu menjadi semacam masukan konstruktif agar kami meningkatkan kembali kinerja. Tapi yang lebih penting adalah partai kami itu berasal dari Nahdlatul Ulama dan basis kami adalah pesantren dan santri. Ada 30.000 pesantren dengan 15 juta santri. Ketika Caimin jadi calon presiden, itu membuka harapan bahwa siapapun boleh menjadi presiden Republik Indonesia. Tidak perlu ditakut-takuti untuk tampil ke depan, tapi mereka walaupun dia di pelosok-pelosok, lihat Caimin aja bisa kok jadi presiden. Jadi ini bukan, kita juga bisa. Ini bukan galau optimis ya? Sekali lagi, kalau dalam prinsip Islam, Bang Hotman, mohon maaf, keyakinan itu harus berawal dari keraguan. La ilaha illallah. Jadi kalau orang tidak ragu, tidak galau, dia tidak punya keyakinan. Maka orang yang tidak muncul dalam gelanggang tanpa kegalauan keraguan, itu justru tidak punya harapan dan tidak punya kepastian. Hebat. Saya adalah salah satu putra agama Kristen yang dikasih gelar namanya Gus oleh Gus Solah di Tebu Ireng. Dan Bapak dicium tangan santri kan? Benar. Hebat Bapak. Hampir semua cium tangan saya. Oke Pak Fahri. Apa kesimpulan Bapak? Tetap nggak Bapak berpendapat ini semua ini relawan ini galau semua nih? Ya karena nggak ada ujungnya. Makanya saya mengajak kita semua mensistematisir perjuangan kita ini demi supaya putra-putri terbaik bangsa Indonesia itu masuk ke dalam gelanggang dulu. Karena kita ingin menyaksikan mereka berdebat dari kampus ke kampus, dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah. Nah sementara yang sekarang ini lagi kita anut dan nampaknya teman-teman nggak terlalu ingin untuk merubahnya, sebenarnya nggak ada jalan. Gitu. Ini nanti akan diselesaikan oleh 1-2 orang dan mohon maaf, jangan-jangan juga oleh uang. Oleh uang? Oleh penyandang dana. Oke. Nah itulah sebabnya menurut saya dari sekarang justru kita memperjuangkan sistem yang memungkinkan semua ikut bertarung. Dan Anda tetap berpendapat
Seorang calon capres kalau dipinang satu partai minimum triliunan uang harus Itu disediakan. dia, karena kan kalau nggak bisa dibayar oleh dia, pasti nanti yang datang orang lain membayar. Oh, berarti... Karena sistemnya begitu, pencalonnya itu bukan berdasarkan satu seleksi yang lebih alamiah. Oke. Tapi lebih kepada lobby-lobby, nego-nego, tekan-tekan, bayar-bayar, dan itu yang merusak Saya sistem mau kita. tanya kepada Bapak, kalau triliunan itu kan oleh KPK gampang ketangkap, itu dibawa cash atau gimana? Biasanya selama pengalaman Bapak selama ini, Iya. cash di bawah dolar atau gimana? Pokoknya ada, itu kan kayak apa ya, ada baunya tapi nggak kelihatan barangnya Oke. gitu. Nah, gitulah. Udah, pengacara tahu itu, pengacara tahu. Oke Pak Junarto, ya, bagaimana ini? Benar nggak bahwa ini memang benar-benar galau ini semua relawan ini? Ya intinya sih teruskan teriakan-teriakannya, Ya. tapi jangan sampai nggak berkualitas. Kira-kira gini loh, saya berharap dari 3 nama ini, jangan sampai Anies itu hanya sebatas dikenal orang maju karena dianggap representasi lawan dari kubu Jokowi, misalnya. Anies harus lebih besar daripada itu. Ganjar jangan sampai juga hanya dikonotasikan penerus Jokowi atau badannya sama-sama kurus, atau sama-sama dari Jawa Tengah. Caimin jangan sampai hanya sekedar saya kebetulan ketua umum PKB dan kemudian warga NU harusnya memilih saya, misalnya kira-kira seperti itu. Pertanyaannya kan apa yang Caimin, Ganjar, dan Anies mau bawa untuk Indonesia? Itu yang harusnya diteriakkan oleh para deklarator ini, mau atas nama relawan atau partai, sehingga kemudian siapapun yang terpilih ini, dan kita berharap nggak mahal-mahal amat kalau mahar masih ada, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara berkualitas. Itu aja Bang Hotman. Terima kasih. Ibu Titi, gimana pendapat Anda terhadap ini? Galau tahu nggak ini semua deklarator ini? 2024 harus dijawab dengan kepastian penyelenggaraan pemilu, Bang. Ya. Buat apa kita ngomong banyak kalau masih ada yang menarasikan menunda pemilu? Maka jadwal harus kita kawal. Jangan sampai ada tarik ulur. Yang kedua harus disambut dengan kegembiraan. Nggak perlu takut ada banyak calon. Karena Indonesia ini gembira dengan keragamannya. Jadi deklarasi aja kalau bisa jangan hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oleh karena itu karena hulunya ada di partai politik kita yang harus kita gedor. Ayo dong 2024 kasih banyak calon. Jangan cuma ngikuti 2019-2014 hanya 2 pasangan calon. Jadi narasi itu yang harus terus kita bawa. Gak perlu takut ada banyak calon, tapi jangan asal deklarasi, tapi tidak punya gagasan, tidak punya visi misi yang dibawa. Tanggung jawab edukasi politiknya juga harus jalan. Bawa apa, menawarkan apa yang sudah diberikan gitu. Itu harus dinarasikan juga. Dan yang terakhir saya kira tetap inklusif ya, anak muda jangan dilupain. Pemilih kita 50% lebih itu kelompok usia muda. Jadi narasi kelompok muda juga harus hadir. Dan yang terakhir Bang, perempuan. Jadi perempuan itu jangan ditinggal dari panggung politik kita. Supaya kita juga punya perempuan di surat suara kita nanti di 2024. Saya dikelilingi perempuan cantik, Bu. Itu Bang, terima kasih, Bu. Oke, pemirsa, kesimpulan dari diskusi malam ini adalah bahwa deklarasi calon presiden tersebut masih seperti cek ombak. Bahkan masih cenderung galau. Tapi mereka menerapkan sistem marketing perusahaan, semakin cepat dipasarkan, mudah-mudahan peminatnya makin banyak. Kalau menurut John Adams, mantan presiden Amerika, kalau mencari pimpinan adalah pimpinan yang memberikan inspirasi dalam perbuatannya, memberikan inspirasi bagaimana Anda bermimpi, berbuat, menghasilkan lebih banyak. Itulah harusnya yang dilakukan oleh para calon presiden ini, untuk nanti dicintai oleh rakyat dan mudah-mudahan terpilih sebagai pimpinan nasional dengan memberikan perbuatan-perbuatan yang bersifat inspirasi. Demikianlah akhir dari diskusi di Hot Room. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 dengan isu yang sangat hot. Salam Hotman Paris.